Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ampun dipayun mangga sami-sami ngajakeun puja sunan puji kehadirat Allah Rabbul Izzati. Alhamdulillah dina ieu saat dina ieu sonten di sore hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah berupa sehat dan sempat yang alhamdulillah kita bisa melaksanakan rutinan ahad sore ini. Mudah-mudahan kumpulan kita pada hari ini ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tetap berlimpah curahkan kepada junjungan alam Habibullah 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 Sayyidul Alamin penghulu alam semesta baginda Rasulullah Muhammad sallallahu. Ibu-ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, seperti biasa sebelum kita mulai kajian kita baca dulu Asmaul Husna dan sholawat begitu. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah.
مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا أمير يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدي يا معين يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا مجيد يا مجيد يا وحيد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا محافظ يا أول يا أخير يا ظهير يا بديع يا ولي يا متعالي يا بر يا مولانا يا منتقم يا عفو يا غفور يا ملك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مصير يا جميل يا غني يا مغني يا منيع يا ضار يا نفي يا نور يا حي يا مليك يا رقي يا مليك يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita baca sholawat. Untuk baca sholawatnya, baca sholawat Nabi satu balik, kemudian dua balik sholawat sunnah. Jadi supaya kita perhatikan. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Sayyidina
Ibu-ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, hari ini H-3 ya, atau H-2. Kita sebentar lagi memasuki bulan Ramadan. Tentu sebelum masuk ke bulan Ramadan ada hal-hal yang harus disiapkan. Salah satunya yang ramai biasanya kita kalau nggak ziarah kubur ya apa aja. Mungkin di antara kita ada yang nggak hadir, mungkin lagi Pak Fajar, tidak apa-apa. Karena Pak Fajar itu bunga bahagia akan datangnya bulan yang dirindukan. Ya. Mudah-mudahan kita bisa menjalani Ramadan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, di sini saya akan coba membuka kitab yang di dalam. Kita baca saja Muqalah yang ke-19. An-Nahami Al-Lafa rahimahullah. Dari Hamid Al-Lafa rahimahullah ta'ala, dia berkata, siapa Hamid Al-Lafa? Hamid Al-Lafa itu seorang sufi, seorang yang tingkatannya tinggi, berbeda dengan kita. Contohnya, dia itu dulu ketika mau pergi sholat, dia itu sebelumnya, beberapa saat sebelumnya, satu, kehilangan keledainya, yang kedua, kehilangan sekarung berasnya, dan yang ketiga, tanamannya depan rumah harus disiram. Sedangkan dia mau pergi ke masjid, mau
Mana dari tiga itu yang didahulukan? Ternyata Hamid Al-Lafa memilih untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat. Setelah selesai sholat, ketika datang ke rumah, ternyata permasalahan yang tidak beres semuanya. Pas datang ke rumah, ternyata tanaman yang harusnya disiram itu ternyata ada hujannya hujan lokal. Suka ada ya di media sosial yang hujannya di rumah itu kejadian, gitu ya. Jadi tidak perlu bilang. Kemudian pas dia lihat di rumahnya, di kandangnya sudah ada keledainya. Ditanya kepada istrinya, wahai istriku, itu keledai dari mana? Wahai suamiku, kata istrinya, tadi ada suara yang aneh ketika aku buka, ternyata sudah ada keledai. Pas saya lihat ternyata di sana ada seekor harimau yang mengejar keledai kita. Keledai balik lagi ke rumah. Beres gitu ya. Satu lagi, aduh kita belum makan, kata Hamid Al-Lafa. Kita harus mencari beras, saya akan beli beras dulu. Saya mau kerja dulu. Kata istrinya, selesai. Tadi ada yang ingin beras, aduh gitu. Ternyata beres urusan dia memikirkan akhirat, beres dunia. Itu levelnya. Kita jangan coba-coba. Contohnya begini, kita belum sampai. Kita wudhu di tempat wudhu, ketinggalan handphone, umpamanya di tempat wudhu. Kita mau sholat, pas mau Allahu Akbar, iya. Ini handphone kita masih ada di tempat wudhu nih. Wah, kata Pak Ustaz juga Hamid Al-Lafa seperti itu. Langsung sholat. Nah kita mau sholatnya bukan ini ke Allah, mikirin handphone. Allahu Akbar, aduh ada yang takut, ada yang ngambil dan sebagainya. Pas beres, dilihat ke tempat wudhu sudah nggak ada. Oleh karenanya kita mau bereskan dulu itu, ambil dulu baru kita sholat. Dan kita mah susah. Nah, itu pelan-pelan gitu ya. Sama halnya apa yang diajarkan oleh Nabi. Ketika hidangan sudah ada, sudah terbuka, tinggal santap, kemudian azan begitu, apa yang harus kita lakukan? Jangan sholat dulu, makan dulu. Itu sunnahnya gitu ya. Wah kalau gitu mah enak Ustaz. Gitu enak. Nah maksudnya apa? Kita masih di level itu. Jangan sampai ketika sholat kita memikirkannya di dalam. Nah ini Hamid Al-Lafa, ini tingkatannya tinggi ya. Beliau mengatakan begini, arba'atun minal umum, ada 4 perkara, boleh dicatat ya Bu ya. Nah, ada 4 perkara. Tallabnaha fi arba'atin. Yang 4 perkara ini aku mencari jalan dari 4 perkara ini. Aku berusaha mencari 4 jalan untuk mencari 4 hal ini. Tetapi aku temukan dari 4 jalan yang berbeda. Waduh, Ustaz dengar terus jadi ada 4 hal. 4 hal ini kita cari dari 4 jalan ini, berusaha mencari dari 4 jalan ini. Ternyata 4 jalan ini bukan solusinya, dapatnya dari 4 jalan yang berbeda itu maksudnya. Yang mana yang 4 jalan itu? Yang pertama kita coba ya. Talabna al-ghina, kata Hamid Al-Lafa, aku mencari kaya, ingin kaya, mencari kekayaan. Fil mali, di dalam harta, aku mencari kekayaan itu dengan menumpuk harta. Kemudian kata beliau, ternyata aku tidak mendapatkan dari harta itu.
aku dapatkan dari jalan qanaah. Ulangi ya, takut ini pelan-pelan. Aku mencari kekayaan, mencari kaya dengan jalan menumpuk harta. Tetapi aku tidak mendapatkan kaya itu dari sana. Aku dapatkannya dari rasa qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu rasa cukup. Itu qanaah. Ini terjadi dulu, ada seorang sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Sering dengar Abu Dzar Al-Ghifari. Siapa dia? Dia itu seorang sahabat Nabi yang dia itu dilihat sama semua orang tidak punya apa-apa. Sampai suatu ketika dia diundang oleh teman-temannya. Ketika diundang sama teman-temannya, kemudian dia berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wahai Abu Dzar, engkau itu sahabat Nabi. Kenapa engkau tidak minta kekayaan kepada Nabi? Kenapa engkau tidak berdoa, memohon doa kepada Nabi supaya engkau kaya? Kata Abu Dzar, tidak, aku sudah merasa kaya. Gitu kata Abu Dzar. Padahal Abu Dzar itu rumahnya kecil, gitu ya, tidak punya, kalau bahasa sekarang tidak punya kendaraan dan sebagainya. Aku sudah kaya. Kemudian sahabat-sahabat yang lain berkata, kamu kaya dari mana? Sedangkan kami itu terus mencari sampai sekarang. Kata Abu Dzar ini mengatakan, wahai sahabat-sahabat, engkau masih mencari, berarti yang butuh itu engkau. Kata Abu Dzar, justru yang merasa miskinlah yang terus mencari. Aku tidak perlu sampai di sana. Jadi sebetulnya yang kaya siapa? Begitu Pak Abu Dzar. Itu Abu Dzar Al-Ghifari. Tetapi ada juga sahabat namanya Sa'labah. Sa'labah ini kisahnya, ini berbalik bertolak belakang dengan Abu Dzar. Sa'labah ini orangnya asalnya tidak punya. Karena tidak punyanya, kalau sholat bersama Nabi, dia selalu paling belakang. Kalau sekarang bukan paling belakang, paling dekat pintu. Jadi pas masuk itu nggak mau ke dalam, dekat pintu aja. Si Sa'labah ini sahabatnya dekat pintu. Tujuannya adalah ketika selesai sholat, dia paling duluan keluar. Paling duluan keluar. Ini tiap selesai sholat begitu. Nabi memperhatikan. Suatu ketika Nabi memanggil Sa'labah, wahai Sa'labah sini. Aku perhatikan tiap kita sholat, engkau selalu berada di dekat pintu dan cepat kaburnya. Cepat kaburnya. Engkau ini kenapa, wahai Sa'labah? Kemudian si Sa'labah ini menjawab, wahai Rasulullah, wahai Nabiullah, aku ini punya baju satu-satunya yang agak bagus begitu. Kalau bahasa dulu itu pakai apa ya? Jubah gitu ya kalau zaman dulu. Punya satu. Dan ini ditunggu sama istriku di rumah. Istriku mau sholat. Bayangkan. Jadi kenapa saya itu kalau sudah sholat langsung kabur? Karena baju ini ditunggu oleh istriku di rumah untuk sholat. Bayangkan. Nabi mendengar itu kemudian berkata, wahai Sa'labah, lanjutkan seperti itu. Aku suka. Kata Nabi. Berangkatlah Sa'labah ini pulang ke biasa kalau sudah di rumah ngobrol sama istrinya. Kata istrinya, oh begitu mah minta aja ke Muhammad, ke Nabi, doakan kita supaya kaya. Kan gitu dulunya. Itu biasa. Ini ada peluang nih, Nabi bertanya seperti itu. Akhirnya Sa'labah datang kepada Nabi. Wahai Nabi, doakan aku supaya punya harta banyak. Itu Nabi berdoa.
bilang begini, wahai Sa'labah jangan, aku lebih suka engkau seperti ini, kau pergi cepat langsung ganti baju, kemudian istrimu sholat, aku lebih senang dengan ini. Kata Sa'labah, enggak wahai Nabi, aku janji kalau aku sudah banyak harta, aku bakal lebih rajin ke masjidnya. Wah gitu. Kalau aku banyak harta, aku bakal lebih rajin sedekahnya. Itu Sa'labah sebelumnya. Akhirnya Nabi mengabulkan permintaan Sa'labah ini. Allahumma ya Allah, berikan Sa'labah malam harta. Akhirnya Nabi memberi Sa'labah ini seekor unta betina. Dari unta itu ternyata beranak pinak terus, yang asalnya 1, 2, 3, terus 10, 20, 30, 40, makin banyak. Nah, setelah saking banyaknya, setelah hampir 1 tahun kurang begitu ya, kemudian setiap sholat Nabi sudah tidak melihat Sa'labah lagi. Ternyata pas lihat itu si Sa'labah yang asalnya suka di depan pintu itu jarang dan tidak pernah lihat lagi. Akhirnya Nabi mengutus sahabatnya, tolong si Sa'labah tanya, kenapa tidak masuk ke masjidnya, jarang kelihatan. Pas ditanya ke Sa'labah, wahai Sa'labah, Nabi bertanya, kenapa engkau jarang ke masjid? Kata Sa'labah, aku sibuk. Aku super sibuk begitu. Akhirnya Nabi mengatakan, ambil zakatnya dari Sa'labah. Kemudian sahabat minta zakat kepada Sa'labah. Kata Sa'labah, upeti. Jadi menyangka Nabi itu minta upeti, padahal zakatnya yang diminta. Nah, ini pelajaran bagi kita ibu-ibu semuanya ya. Mumpung sekarang kita belum kaya. Karena kalau sudah kaya, itu seseorang ngomong, nanti kalau sudah kaya, aku bakal rajin sedekah. Bohong. Ibu-ibu jangan dalam hatinya, oh, ya Allah berikan kekayaan. Kalau saya punya uang banyak, aku ingin sedekah sebanyak-banyaknya. Bohong, saya jamin. Coba bohongnya bagaimana? Contoh kecil begini. Sekarang ibu-ibu punya 10.000, setengahnya berarti 5.000, masukkan ke celeng. Gampang, 5.000 masukin. Cing, ada 100.000. Setengahnya 50.000, masukkan ke celeng. Gampang tuh. Gampang, 50.000 mah gampang. Coba gaduh 100 juta. Baru 100 juta cing. Setengahnya berarti 50 juta. Masukkan karena kenceng 50 juta. Cing, kumaha? Mikir. Kehartosnya, mudah-mudahan kehartos. Kenapa? Padahal itu sama setengahnya. Yang Allah lihat itu kehartosnya. Bohong kita mengatakan nanti kalau sudah kaya, sudah punya uang 1 miliar, aku akan sedekah sama seperti 5.000 dari 10.000 itu. Berarti kalau 1 miliar 500 juta tadi ke masjid itu. Mikir, mendingan beli mobil. Jadi intinya apa? Mumpung kita belum kaya, sedekahlah. Aduh, bisa gitu Pak Ustaz. Nah, padahal 50% sama gitu. Nah, kita orang mengerti itu. Ya Allah, ya Allah. Nah, seperti itu, ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu yang saya hormati dan Allah muliakan. Tapi jangan sampai ini dikatakan ada orang miskin, justru dia sombong dengan kemiskinannya. Tidak boleh juga. Emang ayah Ustaz ayah karena miskin sombong dia repot sekali gitu ya. Seperti kumaha punten seperti kumaha ada kurang
Tapi dia ngomong aja, tapi kayak bukan itu. Bukan atau bebaskan, bukan itu sombong dengan kemiskinannya, ataupun sombong dengan kejahilannya, dengan kebodohannya juga itu kurang baik dan tidak baik. Contoh, sombong dengan kebodohan. Iya, jelmaan bodoh. Mau ngomong nih, kata orang bodoh nih, kayak begitu. Jangan mengungkit-ungkit kata-kata itu sebetulnya sedang sombong dengan kebodohan. Kayaknya itu harus di YouTube. Kenapa? Karena di dalam hikam dikatakan ini, kita itu harus rendah hati, betul harus rendah hati. Tetapi ketika kita merasa bahwa kita sudah rendah hati dibanding orang lain, itulah kesombongan sejati. Ulangi ya, kata-katanya pelan-pelan. Kita itu harus rendah hati. Tetapi ketika diri kita sudah rendah hati, kemudian merasa diri kita sudah rendah hati, itulah kesombongan sejati. Wah, luar biasa. Di sana setan masuk ke dalam diri tanpa kita sadari. Kita merasa kurang atas rendah hati, kurang batur itu kena kesombongan. Makanya hati-hati. Sebentar lagi kita puasa, kita akan gojlok itu semua supaya nafsu kita diikiki sabi-sabi, supaya tidak ada kesombongan apapun itu. Mau kesombongan dari kekayaan, kesombongan dari kemiskinan, kesombongan dari kejahilan, ataupun kesombongan dari kerendah hatian. Nah, itu yang pertama ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, ibu-ibu. Kemudian yang kedua, Hamid Al-Lafa mengatakan, wa talabana roh. Aku mencari banyak istirahat, aku mencari santai, begitu bahasanya. Kemudian aku cari santai itu dari kemewahan. Ternyata aku tidak dapat dari kemewahan. Rasa santai itu aku dapat dari sedikit harta. Jadi kalau mau santai, hartanya sedikit, jangan terlalu banyak. Kenapa? Dulu ibu-ibu sahabat Nabi Umar bin Khattab, beliau adalah seorang Amirul Mukminin, tetapi beliau dengan kerendahan hatinya, dia tidurnya di emperan, tidak di istana, dia tidur, tapi dia bisa tidur dengan nyenyak. Sampai orang Romawi ketika datang kepada Umar bin Khattab mengatakan, wahai Umar, kau itu amir, kau itu pemimpin, kenapa tidak di istana? Dan aku lihat ternyata engkau bisa tidur dengan nyenyak, padahal engkau itu punya segala. Itu Umar bin Khattab. Kalau kita zaman sekarang, kebanyakan yang lebih banyak hartanya, lebih stres. Stresnya kemana? Sieun aya kemari. Pikirannya aya aci disimpan di dompet, di dompetnya dilebetkeun di box. Teu eta asupkeun kana lemari, dikunci lemari. Lomarna diasupkeun di kamar, kamarna dikunci. Kamarnya di rumah, rumahnya dikunci. Aya pagar-pagar dikunci. Begitu. Dengan banyaknya harta, ada para pegawai banyak. Ini ketika banyak pegawai, mikirannya ieu kumaha bayaran. Terus seperti itu, terus-terusan seperti itu. Makanya dia mengatakan harta nambah, waktu luang makin sempit, tidak ada waktu luang. Makanya zaman sekarang itu
family time itu susah. Family time itu susah. Dengan keluarga, dengan anak itu susah. Kenapa? Karena pokoknya di situ ongkoh hoyong santai gitu ya, tapi nambah harta, nambah kegiatan, nambah masalah, nambah hal-hal yang harus dikerjakan. Sampai dengan detik ini, kalau ada yang seperti ini, ibu-ibu semua, biasanya orang yang terus menumpuk-numpuk seperti itu, biasanya pikirannya akan terjadi. Ini ada anekdot begini ya, anekdot. Ada seseorang, dia itu menumpuk harta, ditumpuk. Setelah ditumpuk kayak itu, dia bingung mau disimpan di mana. Ini sieun ku batu, disimpan di boxir yang ngebongkar, disimpan di rumah, takut ada yang maling. Ini gimana caranya? Akhirnya dia buang lubang, dipendem begitu ya, disimpan di dalam, ditutup. Setelah ditutup, tetap dia nggak bisa tidur. Sieun ayam ngagawi. Akhirnya ditutup dengan rumput-rumput supaya tidak ketahuan. Pokoknya rapi, tidak akan ada yang bisa tahu di sana ada yang menyimpan harta. Ditutup semuanya. Pas tidur tetap nggak bisa tidur semalaman, takut ada yang ngambil. Akhirnya dia punya ide. Idenya apa? Idenya ini, bikin tulisan. Ditulisan, ditancap aja di atas tanah itu, ditulisan. Apa tulisan? Tulisannya, di sini tidak ada harta. Jadi nggak nyambung logikanya. Nah, setelah nulis itu, dia bisa tidur dengan nyenyak. Kemudian ada orang yang lewat. Pas lihat ada orang yang lewat, ada tulisan, di sini tidak ada harta. Jadi penasaran. Malah penasaran gitu. Akhirnya bagaimana? Wah, ketika malam-malam yang punya nyala itu digali lagi, ternyata ada harta di sini. Diambil harta itu. Setelah diambil, kemudian ditutup lagi sama yang ngambil itu ya. Namanya siapa ya? Pak A umpamanya. Bentar pilih ayam nanti kesaminya. Ya Pak A bukan salah namanya. Contohnya yang anekdot. Akhirnya dia pulang. Ketika pulang, ini si Pak A yang ngambil ini nggak bisa tidur juga. Kenapa nggak bisa tidur? Karena takut dia yang disalahkan. Ya, akhirnya dia nggak bisa tidur. Kumaha cara aku? Saksian dulu kamarnya. Akhirnya dia punya ide lagi, bikin tulisan lagi. Tulisan yang lain yang tadi dicopot. Yang bikin tulisannya apa? Yang ngambil harta bukan Pak A. Gitu, ditancapkan, manehna bisa tidurnya. Ya Allah, itu logikanya sudah nggak nyambung. Makin lama, makin kesana arahnya. Jadi orang-orang yang seperti itu nanti logikanya nggak akan nyambung, gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita pelan-pelan gitu ya. Yang asalnya cinta dunia pelan-pelan sedikit kita tujuan utamanya adalah akhirat. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salah jenah yang ketiga ya. Kemudian yang ketiga, wa talabna ladzat. Hamid Al-Lafa mengatakan, aku mencari kepuasan, kelezatan dengan cara mencari kenikmatan. Tapi ternyata jalan kenikmatan itu tidak berarti apa-apa. Aku mendapatkan kepuasan, kelezatan dari badan yang sehat. Begitu. Ulangi ya, takut mengganggu. Aku mencari kepuasan atau kelezatan dengan cara memenuhi kenikmatan. Segala kenikmatan dicoba, tetapi
tetapi ternyata aku tidak mendapatkan kepuasan dari kenikmatan itu. Aku dapatnya dari badan yang sehat. Oleh karenanya betul apa yang disampaikan oleh Imam Sya'rawi. Beliau mengatakan nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling besar itu adalah nikmat sehat. Ini matos keatos sekali. Naon Mardina, ibu-ibu sadaya, taruhlah orang yang seueur kanikmatan video tuang meja sabun bola pingpong bagaimana teh mau katanya bola meja makan itu sama ada segala aja pas pada rumah kita rendah istrinya langsung protes, wahai suamiku, kalau mau mati, matilah silakan. Kenapa? Engkau itu punya kolesterol. Umpamanya gitu, umpamanya. Ya Allah, mau makan yang bersantan-santan, ya. Mau makan yang agak pedas, yang nikmat gitu ya. Wahai suamiku, kalau mau mati silakan mati. Kau itu punya asam lambung. Jadi sebanyak apapun kenikmatan, kalau badan tidak sehat tidak akan menikmati itu semua. Jadi alhamdulillah dengan badan sehat kita bisa nikmat dengan makan cukup dengan jengkol dan sambal. Itu kenikmatan yang luar biasa. Gitu ya. Jangan disamakan dengan orang-orang yang lain. Nah itu. Tapi ingat bahwa kesehatan itu kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Dengan sehat kita bisa beribadah kepada Allah dengan lebih sempurna. Kenapa? Kalau kurang sehat, sakit lututnya, itu pada sujud sehat. Jadi niatkan dalam hati itu, ingin sehat itu ingin apa? Ingin beribadah kepada Allah dengan lebih sempurna. Ya. Bukan berarti yang sakit tidak sempurna ibadahnya dengan kekuatannya saja, tapi kita ingin sehat dan beribadah, sholat kepada Allah, puasa itu dengan lebih sempurna. Itu maksudnya. Ya. Terakhir, ibu-ibu semuanya, yang keempat, tolabna, kata Hamid Al-Lafa mengatakan, aku mencari ilmu, ingin mencari pengetahuan dengan cara perut yang kenyang, tetapi aku tidak mendapatkan ilmu dari perut yang kenyang. Aku dapatnya ketika perut dalam keadaan lapar atau puasa. Saya ulangi, kata Hamid Al-Lafa, aku mencari pengetahuan ilmu yang tinggi dengan cara perut yang kenyang, dan tetapi aku tidak mendapatkan ilmu itu kecuali dengan perut lapar atau puasa. Jadi kalau umpamanya ingin punya ilmu yang lebih bermanfaat, ilmunya cepat nerap begitu ya, berpuasa. Tapi ada juga yang protes ibu-ibu, Ustaz, justru perut kosong teh makin pusing. Ya, soalnya ini kan gitu. Sanes di dia mungkin gitu. Pak Ustaz, justru perutnya kosong itu makin pusing gitu. Termasuk gitu ya. Berarti itu jawabannya adalah jalan puasa. Udah ketahuan itu jalan puasa. Ya kalau sudah sering puasa Senin Kamis itu sudah terbiasa. Begitu ya. Bahkan dulu itu biasanya seorang ibu atau seorang
untuk berpuasa Senin Kamis untuk anaknya yang sedang sekolah. Itu tidak apa-apa. Itu tirakat mereka. Artinya mentirakati anak. Semoga anak ini diberikan ilmu yang bermanfaat supaya cerdas cepat gitu meninggal. Boleh, gitu ya. Boleh. Nah, sehingga pernah santri itu, ini biasanya kalau di pesantren santri itu bilang ke kiainya atau ke ustadznya, "Ustadz, saya itu sudah puasa terus-terusan, tapi kenapa saya itu ilmunya susah masuk, susah masuk." Kata ustadznya begini, "Boleh engkau puasa, tetapi puasa jangan lebih banyak dari belajar." Puasa itu sangat diajarkan gitu ya. Jadi berpuasa itu membantu begitu Mbak. Sama ibu-ibu juga berpuasa kadang-kadang seminggu itu cepat masuknya ilmunya itu. Tapi kalau baru sehari 2 hari itu karena pusing. Tapi karena sudah terbiasa, insya Allah biasa. Kalau yang 1 bulan Ramadan ini mah dasar. Dasar itu apa? Dan ini wajib. Upami wajib mah tidak yang pilihan, kudu dikerjakan gitu. Yang plusnya itu yang sunnah. Yang sunnah Senin, Kamis, atau tanggal 13, 14, 15 ayam di namanya gitu ya. Ayam mobil itu biasanya kalau yang orang yang ayam mobil itu biasanya mukanya cerah-cerah. Kenapa? Saya sudah sampaikan di Ahad subuh, lupa yang kemarin atau gimana. Dulu ayam mobil itu puasanya Nabi Adam. Nabi Adam ketika keluar dari surga masuk ke bumi ini ada terik matahari sampai badannya hitam. Nabi Adam itu karena hitam itu kemudian disuruh oleh Allah melalui malaikat, "Wahai Adam, supaya badanmu kembali bersih, puasalah tanggal 13, 14, 15." Makanya puasa Nabi Adam 13, 14, 15 tiap bulannya, sehingga badannya yang asalnya hitam berubah lagi menjadi bersih-bersinar. Makanya namanya ayamul bid. Bid itu putih. Bahasa Arabnya itu putih. Jadi ibu itu kalau umpamanya mau bersinar, gitu ya, ayamul bid. Jangan banyak skincare. Tapi ditambah itu langsung gak apa-apa. Nah itu ya semuanya. Jadi untuk puasa ini membantu dalam pengajian. Tapi jangan sampai juga dengan alasan alasan puasa, puasa padahal nggak mau puasa gitu. Hati-hati juga gitu dengan alasan seperti itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para mustaqbil mati karena mudah-mudahan kita sebentar lagi memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita semua. Allah bukakan pintu hati kita. Mudah-mudahan dalam menjalani Ramadan ini kita bisa menjalankan dengan sepenuh hati. Dari segi ilmunya juga, ilmu fikihnya dan sebagainya, Allah cukupkan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan sesuai dengan yang Rasulullah tunjukkan minimal dekat, begitu ya. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada ibu semuanya jikalau di dalam penyampaian saya selama setahun ini gitu ya, yang bulannya ada kata-kata yang kurang berkenan, ada hal-hal yang terselip dari lidah saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Kira-kira dimaafkan ya Bu? Alhamdulillah. Insya Allah ibu semuanya tidak usah minta maaf, sudah saya maaf. Insya Allah kita bebaskan hati kita sehingga kita menyambut Ramadan ini dengan sukacita. Tapi ingat Bu ya, Ramadan itu bukan hanya hari pertama sampai 10. Ramadan itu 1
nanti sebelum Idul Fitri. Semoga kita istiqomah, tidak hanya malam pertama saja atau malam keduanya saja, mudah-mudahan sampai nanti Idul Fitri. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cekap kami terus saja. Maka sampai acara itu seperti biasa kurang salawat. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Nabi salam 'alaika ya Rasul salam 'alaika ya Habib salam 'alaika salawatullah 'alaika ya Habib salam 'alaika ya Rasul salam 'alaika ya Habib salam 'alaika salawatullah 'alaika ya Nabi salam 'alaika ya Rasul salam 'alaika ya Habib salam 'alaika salawatullah 'alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ta'ala wa sahabati wa sallallahu ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan da'imin, hamdan wafiyan wa rabbil alamin. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa yassir lana wa farij lana wa shfi lana wa qaddim lana wa aslim ya lana wa biha lana wa qul biha tawbatana wa subhanahu jalla wa nasbihi wa shakana wa rahmatullahi wa barakatuh wa qaddim ya wasina wa shfi wa fadila wa jannah fi dunya wal akhirah wa ta'ala bainana wa bainana wa hawlina wa ta'ala wa fawqina wa hayyina wa qina wa fi qulubina wa sayyidina wa ta'ala wa bismi wa sahbihi wa hasanatina wa tabarakati alaina ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa tabarak bainana wa bain ta'ala wa bihi jamalul karim alladhina an'amta alaihim bi nabiyyin wa siddiqin wa shuhada'i wa salihin alayka wa fiqa Allahumma nas'aluka min khayri kulli ajlihi wa ajlihi wa alihi wa la ma'ala wa bika min syarri kulli ajlihi wa ajlihi wa alihi wa la ma'ala Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna bi sifatika wa bi qurratil karim bi jahlika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi amali salihah hasil maqasidana ala qadri salayna hajat masing-masing ya Allah ya Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhanallah wa bihamdihi wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.